Ya, hari ini luar biasa ya teman-teman. Awal bulan, ya kan awal bulan. Semangatnya di minggu pertama mesti full cas ya. Hari ini nanti kita kedatangan mentor yang luar biasa. Pastikan siapkan catatan ya teman-teman. Pensi, bolpen sama bukunya buat mencatat. Pastikan teman-teman nanti mencatat dan bertanya. Yuk, bareng-bareng tunjukin alat tulisnya yuk. Alat tulisnya mana? Yuk, alat tulisnya. Oke. Berarti semuanya sudah siap ya teman-teman ya. Hari ini nanti speaker kita benar-benar luar biasa ya. Cantik, pinter. Dia ini ya sosok yang saya banggakan karena pinter dan datang dari tempat yang sangat jauh teman-teman ya. Ya, jadi pastikan teman-teman memperhatikan, mengikuti sampai selesai. Kalau ada yang bingung nanti ditanyakan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita panggil speaker kita hari ini, Ibu Wiryastuti. Ya, berikan aplaus yang meriah buat Bu Wiryastuti. Selamat pagi Mbak Eni, thank you. Waduh, ini pujiannya luar biasa sampai kepala saya langsung besar. Teman-teman, sudah disiapkan belum finansial kalkulatornya? Hari ini kita akan sedikit hitung-hitungan ya. Sedikit hitung-hitungan pakai finansial kalkulator. Tapi kalau teman-teman nggak punya finansial kalkulator, bisa download di handphone. Ini sudah screen share ya? Sebentar, saya jadikan host dulu ya. Oke. Bisa. Oke. Bisa download di Play Store finansial kalkulator. Yang ini ya, finansial kalkulator. Nah ini, sudah download belum teman-teman? Belum. Ayo download dulu, soalnya mau kita pakai. Kita hari ini mau ini ya, mau sedikit belajar hitung-hitungan dan ada prakteknya juga. Jadi minta tolong teman-teman download dulu programnya atau keluarkan finansial kalkulatornya. Oke, saya kasih waktu sebentar untuk download. Ini programnya ya, finansial kalkulator. TVM kalau nggak salah namanya. Di Play Store. Play Store. Finansial kalkulator. Nah ini, yang paling kiri ini, yang warna biru, itu di download ya teman-teman. Oke, sudah? Belum. Oh belum, oke. Silahkan download. Ayo, sudah semua teman-teman downloadnya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Sebentar. Ini recovery. Kok error ya? Mas Yogi. Bentar.
Saya tutup dulu ya Polarisnya. Coba ditutup dulu, Ya, nanti share dari awal lagi. bentar, Polaris. Oke. Mungkin bagi sebagian teman-teman menganggap bahwa financial planning itu susah gitu ya. Padahal sebetulnya financial planning itu simpel banget dan kita semua bisa pakai dengan kalkulator ya, modelnya kalkulator baik di handphone maupun kalkulator yang berbentuk kalkulator seperti ini. Jadi kita rubah mindset kita dulu, walaupun teman-teman nggak suka hitung-hitungan, dan sekarang sudah ada tools ya, kita tinggal masukin angka, tapi kalau teman-teman bisa menghitung dasarnya, itu akan lebih bagus karena sangat bermanfaat pada saat kita berada di depan klien. Nah, tujuan saya menyampaikan materi pada pagi hari ini adalah yang pertama, minimal teman-teman itu tahu mengenai perbedaan nilai uang di masa yang akan datang dengan nilai uang saat ini. Ya, ini karena adanya faktor inflasi. Kemudian teman-teman mengetahui kekuatan dari bunga majemuk atau bunga berbunga. Itulah mengapa kita harus berinvestasi ya, karena adanya bunga majemuk itu. Kemudian yang ketiga, memahami nilai waktu dari uang. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Kemudian yang terakhir, ini nomornya salah ya. Paling enggak teman-teman bisa menghitung untuk persiapan dana pendidikan dan dana pensiun. Oke, kita bahas yang pertama dulu mengenai perbedaan nilai uang. Kalau teman-teman ingat lagu Abang Tukang Bakso, ya, itu tahun berapa teman-teman? Ada yang tahu? Di tahun 91 ya, Abang Tukang Bakso. 90-an ya. Iya, saya udah ya, tahun 91. Itu di lagu itu satu mangkok bakso harganya Rp500. Ya, sekarang tukang bakso yang lewat di depan rumah saya loh ya, ini bukan yang di restoran. Kalau di restoran di Semarang udah 25.000. Tapi yang lewat di depan rumah saya itu harganya 10.000 seporsi. Nah, itu yang disebut dengan inflasi, teman-teman. Jadi kalau selama 30 tahun harga semangkok bakso itu mengalami kenaikan. Ternyata kenaikannya itu adalah 10,5% setiap tahun. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Kok bisa tahu kenaikannya 10,5%? Nah, itulah gunanya kita pakai kalkulator finansial kita. Jadi di sini coba dibuka kalkulatornya. Ya, kita buka kalkulatornya. Ada faktor yang namanya N. Ini apa hitungan yang pertama, kita buka kalkulator. Di sini muncul ya tampilan kalkulator finansial dari handphone. PV itu present value atau nilai uang sekarang. Jadi kalau di contoh yang saya berikan itu 500 itu PV-nya. Kemudian payment itu kalau kita melakukan investasi atau tabungan. Atau di sini PMT. Nah, PMT-nya itu 0 karena kan kita nggak nabung. Ya, yang future value atau FI itu adalah 10.000. Harga bakso sekarang. Ya, dulu 500, sekarang 10.000, itu 10.000-nya kita masukkan sebagai future value. Lalu yang mau kita cari inflasi itu di sini adalah rate. Mungkin sebentar. Kalau pakai pen lebih enak ya. Nah, ini rate ya. Kita untuk mengetahui laju inflasi, ini yang kita cari. Kemudian period itu jangka waktu. Tadi kan dari tahun berapa tadi? 1991 sampai tahun 2021. Ya, ini jangka waktunya adalah 30 tahun. Berarti di sini periodnya adalah kita isi 30. Nah, kita coba isi angka ya, teman-teman. PV-nya 500,
PMT kosong, future value-nya 10.000, kemudian periodnya 30 tahun. Di sini akan muncul, kalau future value harus pakai minus. Nah, di sini keluarlah, kalau future value dikasih minus ya, teman-teman ya. Jadi di sini keluarlah rate-nya, laju inflasinya adalah 10,5% setiap tahun. Itu cara kita untuk mengetahui berapa sih bunganya gitu kan. Dari investasi berapa sih inflasinya, cara menghitungnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan nilai waktu dari uang. Ini kalau kita buat dalam bentuk grafik ya teman-teman ya. Nilai uang di tahun 1991 harga bakso Rp500. Suara saya nggak enak banget ya. Harga. Oh, hasilnya beda ya Mbak Tuti ya sama saya ya. Bedanya aku gimana? Coba. Sama seperti ini nggak ngisinya Mbak? 500 filenya. Sudah benar ini. Bawahnya mode N. Mode N. Punya. Terus yang diklik rate. Yang diklik apa Mbak? Yang rate. Ini loh yang dicari itu rate. Jadi pertamanya jangan diisi Mbak rate-nya. Ini dikosongin. Ini kosongin toh. Habis itu diklik sini. Nah, itu keluar. Keluar nggak, Mbak? Kok 126 ya, Mbak? Iya, sama Bu Tuti. Saya juga 126 keluarnya ya. Bisa di screen share nggak itu, Mbak? Punya Mbak Eni, coba screen share deh. Salahnya di mana ya bedanya? Ini gini Mbak Tuti punya aku. Nggak kelihatan nih. Oh, ini nggak nyambung ya. Cara ngisinya gimana, Mbak? Bedanya apa sama ini? Present value-nya 500. Payment-nya 0. Future value minus 10.000. Periode 30. Compounding annually. Compounding-nya itu diganti ya berarti? Annually, Mbak. Ya, ganti nuli. Compounding annually mode N, desimalnya tuh. Terus klik rate. Oh ya udah sama. Iya, oke. Ya, jadi nulinya berarti. Iya, kalau kita pakai periodenya tahunan, maka compoundingnya juga harus tahunan. Ya. Oke ya, udah bisa ya teman-teman ya. Ya, mau nanya Bu. Mumpung belum dilanjut. Ya, mungkin teman-teman kan masih banyak. Ya, ini kenapa kok pada penulisan future value depannya kita kasih minus? Karena kan tidak ada nih informasi. Jadi kan kalau kita nulis 10.000 pasti hasilnya beda. Jadi pada waktu kita ganti ke minus, nah, hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya kenapa kok depan future value kita kasih minus? Nah, itu tuh alasannya terus terang saya lupa. Tapi harus seperti itu memang Mas rumusnya. Kalau future value itu dikasih minus. Kalau enggak bisa. Mungkin Mas Yogi tahu alasannya kenapa? Nggak tahu juga sih, lupa saya dulu pernah. Cuman lupa juga. Tanya Pak Andoko aja. Tanya Pak Andoko aja. Di kalkulator juga harus pakai minus. Sama, walaupun kita pakai kalkulator biasa pun tetap harus dikasih minus. Kalau enggak hasilnya error. Oke ya, lanjut. Oke. Nah ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Jadi
nilai uang itu akan menurun seiring berjalannya waktu karena ada faktor inflasi. Itulah mengapa kita harus memperhitungkan untuk perencanaan keuangan kita, baik itu dana pendidikan, dana pensiun, itu semuanya harus memperhitungkan faktor inflasi. Kalau misalnya gini ya, kita ngerasa sekarang, wih, duit 1M itu udah besar gitu kan. Kita berencana nanti pensiun saya mau punya duit 1M. Nah, 1M sekarang sama 1M nanti kan nilainya udah beda banget ya. Teman-teman kita coba praktek ya. Kalau mau menghitung seperti itu, misalnya gini, kita mau menghitung berapa sih nilai uang usia saya sekarang lah. Sekarang usia saya 42. Ya. Pada saat usia saya nanti 55, nilai uang 1M itu jadi berapa, teman-teman? Ayo, yang bisa nanti saya kasih OVO cash. Ayo dipraktekkan. Tunjuk jari dulu. Tapi leader nggak boleh loh ya. Leader nggak boleh. Ini khusus agent. OVO cash 25.000. Siapa agent? Ayo, agent. Iya teman-teman. Coba dipraktekkan pakai kalkulator ini. PV-nya diisi berapa, future value-nya berapa, annual rate-nya berapa, periodnya berapa. Siapa yang berani? Lumayan loh. Bisa buat jajan anaknya, beli KFC. Gak ada yang berani nih kayaknya Mas Yogi ya? Berarti angus Iya, dong. Buat saya ya, Bu. Oh, pokoknya angus ya. Yang dapat Bu Wiryastuti sendiri. Mbak Udi nggak boleh loh, Mbak Udi leader ya. Oke. Berarti future value-nya berapa teman-teman? 1 miliar. Kita isi 1.000 aja ya, nggak usah 1M. Terus PMT-nya berapa? Kalau ini leader boleh jawab kok. PMT-nya berapa teman-teman? 1.000. PMT. Ini saya pakai angka real ya. Nilai uang sekarang 1M. Nanti pada saat saya pensiun usia 55, 1M itu jadi berapa sih? PMT-nya tentu saja 0. Ya, karena kita di sini tidak bicara berapa dana yang saya investasikan. Kemudian future value ini yang kita cari. Annual rate itu kita pakai rata-rata inflasi. Ya, rata-rata inflasi itu asumsinya banyak banget ya. Tapi kalau ikut dari pemerintah, menurut BPS itu rata-rata cuma 4%. Ya, kita ikut period. Usia saya 42, berarti 13 tahun. Ya, annually berarti nantinya uang saya itu bukan 1M, tapi 1,6 yang harus dipersiapkan. Dikumpulkan Ya. untuk jadi seharga 1M gitu ya, Bu Ya, Tuti ya? betul. Itu kalau 4% inflasinya, tapi kalau 7% jadi 2,4. Kalau inflasinya 10%, jadi ya 3,4. Ngeri ya, teman-teman ya. Jadi inflasi ini faktor yang sangat mempengaruhi nantinya duit kita itu jadi berapa dan berapa yang harus kita persiapkan, itu sangat mempengaruhi. Oke. Next, selanjutnya. Nah, inflasi ini juga yang menyebabkan kenaikan biaya pendidikan. Ini tabel ini saya ambil dari prudential.co.id. Ya, jadi datanya dari Prudential, ternyata setelah saya hitung mereka pakai inflasi 20% untuk dana pendidikan. Luar biasa. Ya, dia pakai inflasi 20%. Jadi kalau tahun 2022 biaya pendidikan S1 di Universitas Negeri selama 4 tahun itu 154 juta ya untuk fakultas teknik. Ini di sini fakultas teknik, 154 juta. Nantinya 10 tahun yang akan datang itu jadi 644 juta. Coba deh teman-teman hitung di kalkulator.
Ini pakai asumsinya 20% inflasinya. Next. Nah, inflasi ini juga yang menyebabkan kenaikan biaya medis ya, teman-teman ya. Jadi ada yang bilang ini berita LifePal ya. Ini udah ada sumbernya. Kenaikan biaya medis di Indonesia itu yang tertinggi di Asia. Bahkan kita mengalahkan Singapura ya. Singapura itu 10%, kita 11%. India itu 8,5%, Hong Kong 9,3%, Cina 9,7%, Indonesia itu sampai 11%. Makanya tuh sekarang saya udah nggak tega ya kalau ngasih nasabah itu kartu PHS. Ya, karena percuma juga, nantinya pasti akan tetap kurang gitu kan, omboknya dia akan kebanyakan. Mau nggak mau sekarang itu kita harus pakainya PPh Plus karena inflasi untuk kenaikan biaya medis di Indonesia itu luar biasa sekali. Next. Oke, sekarang kita bicara kekuatan bunga majemuk. Ya, bunga majemuk. Di sini ada contoh seorang ayah usia 30 tahun, dia punya budget 1 juta per bulan untuk investasi dana pensiun hingga usia 55 tahun. Di sini kita pakai 2 jenis investasi, ya. Kita akan membandingkan kalau dia bunga 6% dengan bunga 7%. Kelihatan selisihnya kan cuma 1% ya, teman-teman ya. Tapi ternyata 1% itu kalau terus diakumulasi dalam jangka panjang, dia akan memberikan perbedaan yang signifikan. Nah, ini kita bisa lihat contoh. Apalagi kalau nggak pakai investasi ya, sebelah kiri itu kalau duitnya cuma ditaruh gitu aja, misalnya ditaruh di rumah gitu ya, nggak diapa-apain, 1 juta per bulan kali 300 bulan, dia hanya akan menghasilkan 300 juta. Dia nggak akan bisa berkembang. Kalau ditaruh di pasar uang, dengan asumsi 6%, itu menghasilkan 693 juta di 25 tahun yang akan datang. Kan lumayan ya, duitnya jadi 2 kali lipat lebih. Tapi kalau ditaruh dengan selisih 1% aja di obligasi itu bisa menghasilkan 810 juta. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kita itu kalau mau berinvestasi harus memilih fund yang tepat. Makanya harus dicek ya. Kalau teman-teman closing policy unit link, jangan lupa ini diberikan edukasi ke nasabah, karena kita kan nggak mungkin cek nasabah kita satu persatu setiap tahun. Artinya mereka itu punya hak untuk merubah jenis investasi kalau jenis investasi yang dia pilih itu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Berapa kali dalam setahun teman-teman? Masih ingat? Gratis switching redirection itu setahun berapa kali? 3 ya. 3 kalau nggak 5. 3 kali. Ya, 3. Ya, 3 kali gratis dalam setahun untuk switching dan redirection. Jadi kita bisa menginformasikan itu ke nasabah, karena kan kita tahu sendiri lah ya, Prudential itu kan jenis fundnya macam-macam. Sekarang kelihatannya bagus gitu kan, saya dulu udah berapa kali itu terjebak. Jadi apa dulu equity fund plus gitu kan, kelihatannya keren banget, ternyata dia stagnan. Terus ganti lagi apa waktu itu value discovery equity fund gitu kan. Nah, setiap nasabah itu berhak untuk merubah jenis investasinya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misal terus kita ajari juga untuk ngecek gimana sih apa jenis fund yang bagus itu, dari mana sih cara ngeceknya gitu kan. Kita bisa edukasi ke nasabah kita. Kemudian dari bunga majemuk ini, bunga majemuk itu artinya bunga berbunga ya teman-teman. Bunga berbunga itu gini, misalnya 1 juta, bunga 10% berarti 1.100.000. Tahun depannya bukan dari 1 juta tapi dari 1.100.000 yang diinvestasikan. Dia terus bergulung seperti itu. Itu namanya bunga majemuk. Investasi secara berkala atau reguler itu akan memberikan hasil yang dahsyat di masa depan. Ya, kita bisa lihat di sini dengan 1 juta aja setiap bulan itu nantinya bisa menghasilkan hampir 1 M ya kalau bunganya itu 7% per tahun. Saya minum sebentar. Oh iya, untuk yang ini cara menghitungnya sudah bisa belum teman-teman? Ya, kita coba ya di kalkulator finansial.
Teman-teman kalau nggak ngerti langsung nanya ya. Jangan Iya, sampai begitu saja ya. ini kita praktek sekalian. Tadi kan kasusnya adalah berinvestasi 1 juta setiap bulan dan tidak ada saldo ya. Awalnya saldonya 0, awalnya saldonya 0, lalu berinvestasi 1 juta setiap bulan. Kemudian yang dicari adalah future value. Kita pakai bunga obligasi tadi berapa? 7%. Setiap tahun, jangan lupa 7-nya dibagi. Ini kok suara apa ya? Mas Yogi. Suara apa ya? Oke. Jangan lupa kita bicara bulanan. Berarti 7-nya itu dibagi 12 ya, teman-teman. 7%-nya dibagi 12. Berarti 0,58 setiap bulan. Kemudian periodenya 25 tahun kali 12. Berarti 300 bulan. Kemudian compounding-nya monthly. Nah ini hasilnya. Benar nggak? 300. Loh, kok beda? Sebentar. Apa yang salah? Nah, karena sudah kita rubah semua, jadi di sini tetap annually. Jadi 809, benar nggak? Nah, saya bulatnya jadi 810. Tapi kalau di sini tetap bunganya tadi 7% setiap tahun, periodenya 25 tahun, kemudian kita rubah jadi monthly, salah. Sama, selisih sedikit. Kita pakai yang mana teman-teman? Pakainya yang ini aja. Bagi bulan. Bunganya kita bagi 12. 0,583. 0,583 itu lebih real ya, 809,5 atau kalau dibulatin ke atas berarti 810 juta dari 1 juta setiap bulan yang kita investasikan dengan bunga 7% per tahun. Ini caranya seperti itu. Bisa ngitungnya? Bisa ya teman-teman ya. Ini Compounding nggak jadi monthly, Mbak. Enggak, karena ini periodnya sudah kita rubah. Bisa kalau monthly, periodnya tetap di sini tahunan. Nanti dia merubah sendiri, Mbak. 25. Salah. Annual rate-nya 7 berarti. Oh iya, annual rate-nya 7, sorry. Ada yang pengen nyoba? Sorry. Periodnya tetap bulanan. Compounding monthly-nya dilihat dari rate. 810 Mbak. Tadi Mbak, siapa yang? Mbak ini ya. Kalau kita mau pakai monthly, itu rate-nya tetap tahunan. Nanti dia akan menghitung jadi bulanan, Mbak. Cuman memang ada selisih ya, selisihnya sedikit. Ini bunyi apa ya? Oke. Next. Ini udah bisa ya, teman-teman? Cara menghitungnya? Iya, sudah, Mbak. Oke. Nah, di sini ini gunanya apa sih, teman-teman? Seperti ini, kita bisa ngitung seperti ini tuh kira-kira gunanya untuk apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Untuk membanding. Apa? Misalnya di lapangan, kita praktek di lapangan deh. Misalnya gunanya untuk apa sih? Kita bawa kalkulator finansial itu di depan klien. Misalnya gini ya, kita ketemu sama klien, kita tanya, oh saya sudah Mbak menabung dana pendidikan di bank. Kita tanya, apa bentuknya seperti apa? Saya pakainya deposito. 1 bulannya berapa? Ya sekitar 4% Mbak, gitu kan.
depositonya nggak mau saya ambil. Nah, kita bisa bandingkan, oh Bu, kita punya alternatif lain nih untuk investasi. Ibu bisa pilih di obligasi, misalnya ya, di kita kan ada PIK obligasi. Ini Bu, imbal hasilnya seperti ini. Kita pakai yang rata-rata 7% aja Bu. Walaupun fixed income kita itu kan rata-rata 9% per tahun. Kita pakai 7% aja. Kita hitung nih pakai kalkulator. Ya, kalau bunga 4% nantinya dapat berapa, kalau bunga 7% nantinya dapat berapa. Bisa deh kita pindahin gitu teman-teman. Atau kalau pakai Prucerah, ya kalau pakai Prucerah juga bisa kita buat ilustrasinya, nanti kita bandingkan hasilnya dengan deposito seperti apa. Mungkin hampir sama ya, saya pernah hitung pakai Prucerah itu kira-kira bunganya setara dengan deposito 4-5% 1 tahun, tetapi kalau di Prucerah kan orang tuanya sudah diasuransikan, tapi kalau di deposito di bank itu kan orang tuanya nggak diasuransikan gitu. Jadi kelebihannya di situ, nggak bisa kita bisa masuk dari situ gitu loh teman-teman ya. Kita bisa membuktikan, oh di tempat kita itu lebih menguntungkan Bu. Oke, next. Nah, sekarang yang ketiga, nilai waktu dari uang. Cuman 3 kok teman-teman ya. Tadi kan Muhammad Jemuk, sekarang nilai waktu dari uang. Di sini kita harus mengerti bahwa semakin lama kita berinvestasi, semakin besar hasil yang bisa didapatkan. Dan itu akan signifikan. Kita lihat di sini, ya, ini sama-sama kita pakai tujuan pensiun usia 55, cuman Mr. X itu dia mulai usia 30, Mr. Y mulainya usia 35, Mr. Z mulainya berinvestasi usia 40, masing-masing selisih 5 tahun. Ya, jangka waktunya berarti kan Mr. X lebih lama tuh, dia 25 tahun, Mr. Y cuma 20 tahun jangkanya, Mr. Z 15 tahun. Nominal yang diinvestasiin sama teman-teman 1 juta. Ya, bunganya juga sama, tapi kita lihat hasilnya, jauh perbedaannya. Ya, yang satu bisa 1,3 M, Mr. X, Mr. Y 760, Mr. Z itu hanya 400 juta. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Ya, kalau ada nasabah yang menunda, apalagi sekarang kan teman-teman banyak yang jual Prucerah, ya kan? Nah, minum. Banyak yang jual Prucerah. Ya, teman-teman bisa bandingkan mulai sekarang sama mulai tahun depan itu selisihnya seperti apa sih gitu. Dari sini ya, pakai kalkulator aja teman-teman. Lebih meyakinkan di mata nasabah, teman-teman akan kelihatan, wih, agentku pinter, profesional gitu. Cara ngitungnya gimana? Nah, kita praktek ya. Kita pakai yang Mr. X. Mr. X jangkanya 25 tahun. PV-nya berapa teman-teman? Ayo dong dijawab. PV-nya berapa? Ada berapa PV? Present value-nya diisi enggak? 0. Oke. PMT? PMT 1 juta. Oke. Rate-nya? 7%. 7%. Oh, kok 7 dong? Berapa ya? 10%. Ini soalnya 10. Oh, yang ini. 10. Periodnya? 25 Period? tahun. Mr. X 25 kali 12. 300. 300 ya. Future value-nya 1,3. Rate-nya kita tetap pakai 10 sehingga compounding-nya kita ganti jadi monthly. Ya, di sini kita lihat bahwa dana yang terkumpul jadi 1,3 miliar. Ya, sama kan? Ya, jadi kalau kita berhubungan dengan financial planning itu tidak boleh menunda. Kalau sekarang ada yang 500 ya kita mulai dengan 500 dulu. Nanti kalau punya budget lagi, kita nambah lagi daripada kita tunda tahun depan. Prinsipnya seperti itu. Sudah cukup jelas?
Jelas ya? Jelas. Oke, nah ini sekarang membuat perencanaan dana kuliah dan dana pensiun ini saya mau bagi OVO lagi. Saya naikin deh OVO-nya ya. Tapi nggak boleh leader yang jawab ya. Membuat perencanaan dana kuliah dan dana pensiun. Di sini, nah ini yang tadi saya bilang ya, kalau kita pakainya inflasi dari BPS itu rata-rata cuma 4%, 3,75 ya kita buletin lah 4%. Ya, ini datanya. Kemudian ini dari Bank Indonesia, inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir ya. Ternyata kadang tinggi banget, kadang rendah gitu kan. Jadi teman-teman mau pakai berapa inflasinya itu nanti yang penting ada dasarnya ya. Untuk menghitung. Nah, ini yang pertama, soal yang pertama. Rencanakan dana kuliah. Ini ada contoh soal. Ejen yang mau jawab siapa dulu? Tunjuk tangan dulu. Nanti Ayo. saya sediakan. Dapat OVO loh. Saya naikin dikit deh, 30.000. Ayo ada 2 soal ini. Ini soal pertama 30.000. Siapa yang mau jawab? Lumayan loh, lumayan. Nggak ada yang berani. Ini kan nanti, ini siapa sih agent? Banyak tuh. Ayo, siapa yang mau coba? Nggak ada yang berani. Oh ya sudah, saya tarik lagi OVO. Oke. Halo. Oke. Ini contohnya Diandra kelas 1 SD ingin kuliah di ITB. Biaya kuliah tahun 2021 adalah 150 juta. Nah, kuliahnya kan masih 11 tahun lagi. Jadi yang pertama harus teman-teman hitung adalah biaya kuliah nanti di 11 tahun yang akan datang. Itu apa yang pertama. Kemudian di sini inflasi biaya pendidikan. Kita mau pakai yang berapa teman-teman? Standar aja ya, kita pakai 7%. Kemudian berapa dana yang harus diinvestasikan setiap bulan apabila investasi memberikan return 8% setiap tahun. Nah, ini soalnya. Oke, siapa yang mau bantu jawab? Leader boleh deh, leader. Silahkan. Soalnya. PV dulu, PV. PV-nya berapa teman-teman? 50 juta. Ya, 150 juta. Kita yang pertama hitung biaya kuliahnya dulu ya. 150 juta nantinya jadi berapa? Kalau inflasinya 7% per tahun. 11 tahun yang akan datang berarti FV-nya yang kita cari. Ini kita rubah jadi annual future value. Nah, berarti nantinya kalau inflasinya 7% setiap tahun, biaya kuliah yang harus dipersiapkan adalah 316 juta. Dari 150 jadi 316 ya. Ini kita save dulu angkanya 316 juta. Kemudian step yang kedua adalah kita hitung berapa yang harus diinvestasikan setiap bulan apabila return investasi adalah 8% setiap tahun. Berarti PV-nya berapa teman-teman? PV-nya berapa? 15. Bukan. PV-nya 0. Uangnya kan sekarang belum ada. Ya. Oh iya. Nantinya ingin menghasilkan 316 juta. Kemudian rate-nya tadi 8% setiap tahun. Kemudian periodenya 11 tahun kali 12. Karena kita mau berinvestasi bulanan. Berarti 132 bulan. Jadi monthly. Berapa yang harus diinvestasikan setiap bulan? 1,5 juta setiap bulan. Coba dicek, benar nggak? Benar kan? Kok 1499 ya Mbak? Oh. Betul. Kalau 1499 itu pasti pakainya rate-nya Yearly. sudah
bagi 12. 0,67 ya. Salah. Iya, ini. Iya. Ya, kalau rate-nya dibagi jadi bulanan, jadi seperti dia lebih detail, lebih pembulatannya lebih detail. 1,5 juta ya, kita bulatkan 1,5 juta setiap bulan yang harus diinvestasikan oleh ibu supaya nanti pada saat anaknya mau kuliah 11 tahun yang akan datang itu bisa untuk membiayai kuliahnya di ITB. Ya, dan nanti tugas kita kan sebagai agent kita mau persiapkannya pakai apa nih? Kalau mau pakai PIA berarti harus buka polis lagi untuk asuransi jiwa ya, karena kan di sini kita wajib sebagai agent kita wajib melindungi si ayah atau ibu dengan asuransi ya, atau kita bisa pakai Purcerah sudah ada asuransi jiwanya untuk orang tuanya. Itu solusi dari kita. Tapi kan sebelum masuk ke situ kita hitung dulu biaya yang dibutuhkan itu berapa supaya nggak sia-sia ya teman-teman nantinya. Oh ternyata nggak cukup biaya kuliahnya dibandingkan dana yang sudah saya siapkan, kan kasihan. Oke, next soal yang kedua, dana pensiun. Nah ini dana pensiun soal yang kedua. Bu Santi usia 35 ingin pensiun di usia 55, biaya hidup sekarang 5 juta per bulan, biaya hidup 20 tahun yang akan datang itu berapa, kita hitung dulu ya. Kemudian inflasi biaya hidup kita pakai data dari BPS tadi 4% per tahun. Saat ini punya deposito dari warisan 50 juta, ya rencananya nggak akan diambil sampai pensiun, bunganya 4% per tahun. Nah ini udah agak lebih rumit ya. Terus pertanyaannya adalah berapa dana yang harus diinvestasikan oleh Ibu Santi setiap bulan apabila investasi memberikan return 8% setiap tahun. Nah siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ayo, boleh siapa aja wes. Kayak udah desperate ya Mbak ini. Pusing Mbak Tuti. Ayo, pertama yang dihitung apa dulu teman-teman? Apa dulu yang dihitung? Uang sekarang. Uang sekarang itu ya. Ya, uang yang akan datang toh Mbak. Enggak, maksudnya yang diketahui gitu loh Mbak Bu Tuti. Apa ya? Oke, Mbak Udi. Gimana Mbak? Yang pertama apa dulu? Ini soalnya, saya buka lagi. Oke. Apa dulu Mbak yang pertama? Yang diisi itu PV-nya 50 juta uang yang ada. Oh boleh. Jadi duit 50 juta itu nantinya jadi berapa ya? Iya betul. Berarti PV 50 juta. BMT? 0 ya. FV, future value? Kan yang dicari. Oke. Annual rate? 20 tahun. Berarti 20 tahun. Itu period. Oh period ya. Kalau annual rate 4. Depositonya, oh iya benar. 4%. 4% per tahun, periodnya 20 tahun, ya, annually, future value. Oke, ini kita catat dulu nih. Duitnya dari 50 juta jadi 109,5. Ya, kita bulatin aja lah 110. Ya, ini kita catat dulu. Oke, terus yang kedua yang dihitung apa, Mbak Udi? Dana yang harus disiapkan, uangnya nanti 55 jadi berapa itu ya?
Berapa Maksudnya? dana yang harus oh itu dana yang diinvestasikan, jadi harus investasi per bulan berapa? Sebelum itu apa dulu? Sebelum kita hitung investasi yang setiap bulan, kita harus hitung apa dulu? Biaya hidupnya yang 20 tahun yang akan datang. Oke, iya itu dulu. Berarti gimana? Apa yang diisi, Mbak? Mbak Budi, PV. PV-nya berapa? 5 juta. Oke, payment-nya? Payment-nya juga 0. 0. Terus rate-nya? Rate-nya Inflasinya tadi itu? 8 tapi soalnya 4. Periodnya? 20 tahun. 20. Berarti kita cari apanya nih di sini yang kita klik? Itu juga future value-nya ya. Ya, future value. Berarti 11 ya. Sekarang Berarti 5 nanti juta. biaya hidupnya jadi 11 juta ya. Ya, 11 juta. Oke, tadi udah kita tahu apa dari soal ini ya. Biaya hidup 20 tahun yang akan datang. Orangnya bicara nih. Oh, salah. Aduh, malah iklan. Sorry. Bentar. Gini ya, pakai Polaris tuh kadang menyebalkan. Banyak iklannya. Bentar, saya buka dulu. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu 5 juta jadi 11 juta. Ya, jadi di sini kita isi 11. Bentar. Berarti annual rate-nya 8%. Bentar. Apa? Annual rate-nya harusnya 8%, bukan 4%. Annual rate yang Yang PMT tadi, TVM kalkulator tadi. yang 8 kan yang pertama tadi. 50 juta deposito itu pakai. Oh iya, sorry. Tadi pakainya 4% toh Mbak Udi depositonya, bukan 8%. Iya, 4%. 4% Oh iya. Bu. Betul Kalau kok. yang biaya hidup jadi 8%. Enggak, 4% juga. Oh, sama 4%-nya ya. Tadi dari 5 juta jadi 11 juta. Terus 50 juta jadi 110 juta. Ya, sekarang kita tinggal hitung berapa dana yang harus diinvestasikan oleh Bu Santi untuk menghasilkan return 8% setiap tahun. Oke, biaya hidupnya 11 juta. Oke, ini agak rumit ya. 11 juta itu mau bertahan berapa lama teman-teman? Pensiun usia 55. Ini kelihatan nggak screen sharing saya? Kelihatan, tapi kecil-kecil. 20 tahun, Mbak. 20 tahun, Mbak Tuti. Apa? 35 ke 55, 20 tahun. Iya, enggak, maksudnya setelah dia pensiun usia 55 itu kan harapan hidup ya. Harapan hidup kita mau pakai usia berapa? 80 tahun. Ya. Berarti
55 ke 25. 25 tahun. Iya kan? Di sini 11 juta per tahun. Per bulan. Per bulan. Atau setara dengan kali 12 berarti 11 kali 12. 132 juta per tahun. $132 juta per tahun. Ya. Itu harus bertahan selama 25 tahun. Kita sudah nggak menghitung inflasi lagi ya. Jadi nanti flat nariknya itu 11 juta setiap tahun, dia tidak boleh ada perubahan gaya hidup. Berarti 132 juta per tahun kali 25 tahun. 132. 3,3 miliar. Bener nggak? Ya, 132 kali 25. Betul kan? 33,3 M toh? Iya betul. Oke, butuhnya 3,3 M. Dia sudah punya 110 juta dari deposito. Berarti kurangnya? Berarti kurangnya 3,190. Ya, berarti 3,190 ini kita gunakan sebagai future value. Ada value ya. Ya, PV-nya 0. Lalu I-nya 8% per tahun. Jangka waktunya 25. 20 toh Mbak. 35 ke 55 Oh iya, tak kira 55 ke 80, maaf ya, 20 tahun ya. Betul, ini 20 tahun ya. Oke, kita masukkan angkanya. Di sini present value-nya 0. PMT yang kita cari, future value-nya tadi 3 miliar 1,19. 190 M. Bunganya 8% per tahun. Periodnya 20 tahun kali 12. 240. 240. Ini kita ganti jadi monthly. Maka yang harus diinvestasikan adalah 5.400.000 setiap bulan. Banyak ya. Padahal pengeluarannya aja 5 juta, investasi 5 juta. Iya kan? Coba kalau kita bisa berinvestasi dengan bunga 10% setiap tahun. Nah, hasilnya 4.200.000. Cukup jelas teman-teman? Ya, kalau menghitung dana pensiun itu memang lebih kompleks daripada kalau kita menghitung dana pendidikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini banyak yang pusing lihat. Pusing ya? Terlalu rumit. Harusnya dicoba teman-teman pakai finansial kalkulator. Jadi paling enggak 3 hal ini teman-teman bisa kuasai ya. Untuk mungkin kalau pensiun terlalu rumit, paling enggak dana pendidikan ya. Dana pendidikan kan lebih simpel. Jadi kita cukup menghitung berapa biaya kuliah nanti, lalu berapa dana yang harus kita persiapkan. Kalau pensiun kan kita harus menghitung biaya hidup dari mulai dia pensiun sampai dia meninggal. Nah itu yang bikin perhitungannya jadi lebih rumit dan lebih besar angkanya. Ada yang mau ditanyakan sampai ke sini? Sudah cukup jelas atau cukup pusing? Pak Yogi sih masih materinya hitung-hitung sih.
Saya teman-teman kalau mau belajar, bisa share. Teman-teman belajar pakai kalkulator, nanti kita arahkan dari sini. Mungkin Mbak Inung nih contoh. Enaknya tatap muka mungkin ya Bu ya. Iya sih. Terus nanti pelan-pelan gitu. Ngajar pakai Zoom itu memang susah ya. Gimana dong, saya juga bingung. Pakai papan tulis itu memang lebih enak. Terus Kolonial kalau- itu Bu. apa? Kolonial tapi enak. Iya. Kalau hitung-hitung. Terus tatap muka kan juga bisa lihat teman-teman praktek ya sih pakai kalkulator ya kan. Kalau gini kan saya nggak bisa lihat pada praktek apa pada tidur gitu. Praktek, Apa- praktek. Apa saya ditinggal Apa Bu, masak gitu. bingung Bu mungkin. Iya, bingung. Jadi lihat soal kita harus mencet kalkulatornya. Kalkulatornya lihat soal gitu mungkin. Jadi belum terbiasa saja. Iya, iya. Semangat ya teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Mbak Inung semangat. Ada yang punya Oke. kalkulator seperti ini enggak? Ini loh, apa enggak kelihatan ya? Nah ini, seperti ini. Punya tapi nggak bisa make saya Mbak Tuti. Oh, Bingung, angkanya kayak situ apa ya Mbak ini? lebih enak pakai ini menurut saya daripada pakai itu tadi, aplikasi. Saya dulu beli mahal itu tapi belum bisa pakainya. Aduh, ya wes. Pak Yogi saya kembalikan ke MC. Mbak ini silahkan dilanjutkan. Soalnya teman-teman kayaknya pada pusing nih. Mungkin lain kali materinya nggak usah ngitung-ngitung deh. Pusing gitu, ngitung komisi Mungkin aja. Bu Tuti kan untuk yang baru-baru itu dikasih tahu PF tuh Indonesianya apa mungkin gitu. Jadi kan kalau rumus itu apa ya? Kan yo mungkin loh ya yang baru-baru termasuk saya juga PF ki opo P opo tadi kan terlalu cepat. Mungkin ada yang mau ngasisten Ibu Wiryastuti untuk menjelaskan. Oke. Nanti diulang lagi teman-teman, belajar lagi nanti. Ini coba-coba saya buka lagi slide-nya ya, sedikit lagi. Aduh, iklan lagi. Present PV ya, tadi PV. PV itu nilai uang sekarang. Nah, di sini ada sih sebenarnya ya. Ada itu sip itu Bu. N itu waktu. Kalau di kalkulator sini, ya kita buka di sini, itu period. Kalau pakai bahasa Inggris itu period. Ya, yang paling bawah ini. Ya, ini loh. Nah, ini jangka waktu maksudnya. Ya, kalau di rumus tulisan itu biasanya pakainya N. Lalu PV itu present value, nilai uang sekarang. Jadi kalau tadi pakai contoh abang tukang bakso tahun 1991, berarti PV itu 500. Ya, di sini itu yang ini nih. Nah, ini nilai uang sekarang, present value. Kemudian PMT. PMT itu kalau kita menabung atau berinvestasi atau mencicil, itu PMT kita isi. Nah, di sini ya, ini PMT itu cicilan atau tabungan PMT. Lalu future value ini nilai masa depan. Tadi abang tukang bakso tahun 91 500, tahun 2021 10.000, berarti FV-nya itu 10.000 di sini. Nah, kalau ngisi FV itu harus pakai minus depannya supaya sistemnya ini bisa berjalan. Kalau nggak bisa, dia akan error. Nah, rate ini kita bisa isi dengan suku bunga atau tingkat inflasi. Kalau kita berinvestasi berarti kita bicara suku bunga, tapi kalau kita bicara mengenai kenaikan dana pendidikan, kenaikan biaya hidup, nah itu pakainya inflasi. Nah, rate ini bisa macam-macam ya. Biasanya kalau kita pakai asumsi kalau inflasi biaya hidup itu tadi pakainya data BPS itu 4%. Kalau inflasi untuk
pendidikan anak itu kita bisa pakai 7%. Sebetulnya kalau mau aman tuh 15%, tapi kalau 15% nanti hasilnya terlalu besar, jadi akhirnya nabungnya juga terlalu besar, malah nggak closing. Ya, jadi pakainya 7% aja. Gitu teman-teman. Kalau compounding di sini itu kita bisa pakai tergantung dari rate. Jadi kalau teman-teman mau cari hasil berapa sih setiap bulan yang harus saya investasikan, berarti teman-teman pakai yang monthly. Nah, pakai yang monthly. Tapi kalau kita bicaranya sekarang 500 tadi jadi 10.000, pakai ya annually gitu. Ya moga-moga cukup mempermudah ya teman-teman. Maaf saya kalau sulit menyampaikannya. Mungkin saya kurang berbakat mengajar. Silakan Mbak Eni. Iya, udah jelas Mbak Tuti, cuman kita kurang sering praktek yo. Jadi ini nanti habis ini dipraktekin kok saya apa? Harusnya memang dipakai sih, mungkin karena saya tuh suka ngitung. Karena dulu kan saya basicnya teknik ya, saya suka ngitung. Jadi saya udah biasa kalau di depan nasabah itu saya pakai hitungan kalkulator langsung gitu. Makanya saya bisa pakai. Tapi kalau teman-teman nggak biasa menggunakan ya emang pasti akan sulit. Iya, harus mulai membiasakan ini. Iya. Padahal Janet dari Yohan lali terus mergo nggak dipraktekin. Nggak dipraktekin, iya betul. Oke, silakan Mbak ini saya kembalikan ke MC ya. Sudah selesai sesi dari saya, terima kasih. Oh iya, baiklah teman-teman, berikan aplaus buat Mbak Tuti dulu, tambah semangat. Ya. Luar biasa materinya saat ngajari saking pinternya sing diajar pusing. Selamat berpusing-pusing ria Mbak Eni ya Mbak. Itu nanti bisa buat jejal diri kita sendiri ya Bu Tuti. Oh iya benar kan, dana pendidikan lah minimal kita hitung dana pendidikan ya. Kalau anaknya masih kecil-kecil itu kan bisa mulai dari dana pendidikan. Sekolah Bu negeri Tuti, itu kasih yang dana pendidikan 1 Bu. Nah tadi udah. Hampir sama ya Bu ya? Iya, sama kok Mbak. Yang soal pertama tadi Mbak Udi, dana pendidikan. Oh ya, 150 juta tadi ya. Ya oke. Kan tadi relatif terjangkau tuh hasilnya. Iya. 1,5 juta setiap bulan. 1,5 per bulan tadi nggih. Iya. Ya. Nanti belajar buatin ngitungin anak-anaknya sendiri teman-teman ya. Anaknya kan ngitungin Anaknya sendiri di closing sendiri. Betul. Betul Mbak Udi, betul. Mbak Eni, Hasna, Mbak Eni. Kok kan setoran boy. Ya nanti teman-teman dipraktekin dengan buatin anak-anaknya sendiri-sendiri. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa jabri Mbak Tuti biar dibantu. Ya, boleh. Teman-teman ini monggo kalau ada yang mau ditanyain ke Mbak Tuti. Ini teman-teman. Mbak Tuti, untuk inflasi tadi jadi kita menyesuaikan soal atau menyesuaikan rata-rata yang ada saat ini Mbak Tuti? Kalau di praktek itu kan bukan soal ya Mbak, pakainya realita. Di lapangan itu loh. Kita pakainya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menghitung biaya hidup, kenaikan biaya hidup, kita pakainya data inflasi aja yang dari BPS itu rata-rata 4% setiap tahun. Tapi kalau untuk dana pendidikan, pakainya 7% setiap tahun. Oh ya, jadi kenaikan biaya hidup tadi kita pakai 4%, untuk pendidikan 7%. Iya, walaupun realnya mungkin lebih dari itu, tapi kalau terlalu tinggi nanti nggak achievable ya. Jadinya nabungnya jadi gede banget gitu loh Mbak. Biasanya malah orang awang-awangan. Terus gede banget hasilnya ya? Iya, jadi gede banget. Ada yang
Mau ditanya, Mbak Udi mau tanya katanya tadi. Sudah jelas. Kan tadi minta tolong jelasin pelan-pelan gitu. Udah bagus. Jadi cuma di otak-atik sendiri ya Bu Tuti ya. Iya, otak-atik Karena sendiri. itu matematika sering berlatih Mbak Eni. Iya, betul. Dibiasain aja teman-teman. Jadi kan udah install tuh di handphone masing-masing. Jadi dibiasain dipakai. Kuncinya itu aja sih, kalau dipakai pasti bisa. Ya, betul. Harus sering praktek ini untuk finansial kalkulatornya. Ya, karena kan di lapangan kita sering review polis ya, Mbak Eni. Kasusnya kan sering review polis. Jadi kalau misalnya kita ketemu nasabah, dia udah punya polis untuk investasi di misalnya, oh aku udah punya Mbak investasi. Kita lihat, saya cek Bu polisnya, oh nantinya dapat berapa nih usia 55, oh ternyata cuma 500 juta gitu kan. Bagi dia angka 500 juta itu kan udah gede banget, ya kan? Karena sekarang dari 500 juta itu udah lumayan, tapi dia kan nggak tahu kalau nantinya 500 juta itu sebetulnya senilai berapa sih dengan uang sekarang gitu. Nah itu kita bisa hitung saat itu juga real time, kita beritahu ke nasabah kita, Bu 500 juta nanti itu nilai uang sekarangnya hanya segini loh. Nah itu caranya bisa nggak teman-teman? Sama kayak tadi ya, mau saya ini sekalian. Coba ya, kita coba. Kita bicara tadi duit 500 juta. Misalnya itu untuk 20 tahun yang akan datang. Nggak usah 20 lah, 10 aja. 10 tahun yang akan datang. Itu rencananya untuk dana kuliah. Ya, dana kuliah berarti, dana pensiun. Berarti 4% setiap tahun. Berarti berapa sih nilainya sekarang? Hilang ya? Apa? Videonya hilang. Apa yang hilang? Nggak kelihatan. Mungkin perlu share lagi. Oh iya, sorry. Share screen. Oke, misalnya nasabah kita itu sudah punya saldo 500 juta di polisnya untuk dana pensiun. Mas 500 juta dikit banget sih, 1 miliar lah. Ya, 1 miliar untuk dana pensiun. Dia mau pensiun misalnya 20 tahun yang akan datang. Nah, kita mau tahu nih, berapa sih nilainya tuh sebetulnya. Kalau kita lihat dari nilai mata uang sekarang. Kita pakai rata-rata inflasi 4% aja setiap tahun. Itu setara uang 400 juta sekarang. 450 juta. Ya, jadi Bu, Ibu itu uang 1 miliar nanti, kalau uang sekarang itu setara dengan uang 400 juta loh Bu, nilainya. Ya, saya bisa bantu untuk mempersiapkan sisanya. 400 juta itu bisa cukup untuk hidup berapa lama Bu? Kalau sekarang aja pengeluaran Ibu berapa? Kita tanya nih, oh sekarang pengeluaran saya 5 juta Mbak. Berarti, saya buka note ya. Misalnya, pengeluaran saat ini Rp5 juta per bulan. Ya. Terus dia punya dana, tadi kan dia bilang 1M toh, tapi nilai uang sekarang itu hanya senilai 450 juta. Ya, kita buletin ya, 450 juta. Ya. Kalau kita bagi dengan 5 juta setiap bulan, 90. ya, hanya bertahan 90 bulan.
Atau berapa tahun kalau 90 bulan? Dibagi 12, 7, 8. 8, 7. 7 tahun ya. 7 setengah. itu 84 setengah. 7 setengah. 7,5 tahun. Hanya bertahan selama 7,5 tahun. Nah, padahal pensiun itu kan usia 55. Tambah 7,5, itu berarti usianya baru 62 2,5. Nah, setelah itu bagaimana? Ya kan? Kalau misalnya hidupnya sampai usia 80 tahun, berarti sisanya ini gimana? Nah, saya bisa bantu Bu untuk mempersiapkan selisihnya. Misalnya seperti itu, ya. Itu salah satu kegunaan kalau teman-teman terbiasa menggunakan kalkulator finansial. Cukup bisa dipahami, apa tambah pusing? Ya, sedikit-sedikit pusingnya agak hilang, Bu. Tadi pusing Iya. banget. Yang sederhana seperti itu. Untuk review polis sebetulnya. Review polis. Ya. Kita bicara UP juga bisa loh. Pakai itu, financial calculator kan. Oh, UP saya udah besar Mbak, 1M gitu kan. 1M sekarang kalau meninggal ya misalnya umur 55, 1M itu nilainya berapa? Nah, itu berguna banget loh teman-teman. Ya, contoh nih, saya kasih contoh lagi jadi nggak selesai deh. Jam berapa sekarang? Oh, 12. Misalnya ya, nasabah kita punya UP 1M. Usianya saat ini adalah 35 tahun. Ya. 1M sekarang itu usia 35 tahun bisa menghasilkan 1M. Misalnya di depositokan kan lumayan bisa menghasilkan 5% lah, 5% setiap tahun itu berarti berapa? Kali 5. 50 juta setahun. Nah, kalau deposito. Tetapi kalau kejadiannya misalnya meninggal di usia 50 tahun. Ya. Nilai uang 1 miliar itu jadi berapa di usia 50 tahun. Nah, itu kan berguna ya kalkulatornya teman-teman. Coba dihitung berapa. Ini kan 20 tahun. Oh, ya kan? Value-nya kan 1 miliar. Bentar. Terus investasinya dibuat 5%. Terus kalau meninggal di usia 50 tahun berarti periodnya 15 tahun ya? 20 toh. Sorry. Oh iya 15. 15. Terus payment-nya 0. Yes. Jadi Present value-nya 48. Bentar. Yes. Oh iya ini harus menok ya. Bentar. Kita pakai inflasinya 7% aja ya. Inflasi. Jadi bukan 5, ganti 7, Bun. Ya, inflasinya 7% per tahun. 362. Inflasi 7% per tahun. 258 juta. Kok saya 362, Bu? Bentar, kita hitung ya, pakai ini. Present value 0. Future value-nya, sorry, tadi 1M ya. 1M. Annual rate-nya tadi 7 katanya. Periodenya 15.
Kan 35 kali 50. Oh ya, sorry 15. Saya masih pakai 20. Berarti ya 362 362. kan? Betul. Iya. Berarti nantinya nilainya itu hanya 362 juta yang ditinggalkan untuk keluarga. Bukan 1 M lagi. Itu kalau kita lihat pakai nilai uang sekarang. Apa sih? 2 ya. Nah, kita bisa bantu, saya hitung Pak. Seharusnya Bapak itu UPI-nya berapa sih yang harus dipersiapkan. Nah, kita masuk dari situ teman-teman. Nanti bisa closing di perwarisan atau pakai Linktem, pakai PGB ya. Gitu. Seperti itu. Itu ya Mbak Eni. Mungkin biar ada gambaran kegunaan kita bisa menghitung itu apa sih itu biar teman-teman agent itu lebih membiasakan diri untuk menggunakan financial calculator karena itu sangat berguna untuk pekerjaan kita sebagai seorang financial advisor. Sekian.